yang kalian dapatkan hari ini akan bermanfaat buat diri kalian sendiri dan juga bagi orang lain. Silahkan Ari, ketua kelas, untuk memimpin doa. Maju ke depan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya diberi kelancaran, ilmu yang barokah, dan bermanfaat bagi keluarga dan negara. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Ariel, silahkan duduk kembali. Baik anak-anakku, anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, dengan kondisi yang baik, dengan kondisi yang sehat, Bu Linda harapkan nantinya kalian tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini anak-anak ya. Selanjutnya anak-anak, Bu Linda akan cek kerapian dan juga kelengkapan atribut. Silahkan semuanya berdiri terlebih dahulu. Ya, ayo Theo, bajunya bisa dimasukkan. Yang lain dimasukkan ya. Ayo bajunya dimasukkan, dirapikan semuanya. Oke, sudah selesai semua? Sudah? Oke, kalau sudah silahkan duduk kembali anak-anak. Hari ini kelasnya sangat bersih dan rapi. Ya, siapa yang piket hari ini? Oh, semuanya piket hari ini. Atau membantu. Kita sekarang fokus pada setelah tayangan video sudah ya kemarin ya. Nantinya kalian dapat menganalisis ya yang kemarin ya, menganalisis tentang ancaman IPOL Hankam. Nah hari ini tujuan pembelajaran kita adalah dimana setelah kalian menganalisis, nantinya kalian akan melakukan presentasi terkait dengan judul yang sudah ditentukan yang kemarin anak-anak ya. Nah selain itu juga setelah melakukan penelitian sederhana, siswa mampu merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang potensi ancaman terhadap ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, dan juga strategi mengatasinya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Baik, setelah tujuan pembelajaran, anak-anakku masih ingat nggak materi kita yang minggu kemarin? Tentang apa? Yang kalian tentang ancaman yang ada di Indonesia. Betul sekali, tentang ancaman IPOL Hankam. Ya, kemarin sudah dibagi-bagi, LKPD sudah berikan, dan sekarang kegiatan kita adalah melanjutkan pembelajaran yang kemarin anak-anak ya. Sekarang Bu Linda mau tanya, galerinya sudah selesai belum? Sudah. Sudah kalian tempel-tempel? Sudah. Sudah ditempel-tempel ya. Baik anak-anak, kalau sudah ditempel-tempel, nantinya sebentar lagi setiap perwakilan kelompok nanti akan berkunjung ke galeri kelompok yang lain anak-anak ya. Walking gallery ya, jadi nanti akan berkunjung, dan nantinya manakala ada sesuatu yang ingin kalian tanyakan, kalian cermati terlebih dahulu pekerjaan dari galeri kelompok yang lain. Nanti misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan kalian tulis dan nantinya kalian tempelkan di galeri kelompok yang lain. Begitu ya? Paham ya sampai di sini ya? Oke, baik. Kalau paham anak, boleh langsung kita kerjakan aja. Ya, ya dilihat dulu. Bergantian ya, kalau sudah bergilir. Tidak digunakan. Itu kalau ada kemarin kan sudah aman tadi ya. Sudah ya. Kalau sudah, silahkan sekarang pertanyaannya yang ada di galeri itu tadi dari teman-teman yang lain atau dari kelompok yang lain, kalian pahami terlebih dahulu. Kalau bisa juga kalian cari jawabannya sebelum kalian nantinya maju untuk presentasi. Ya, Bu Linda kasih waktu 5 menit, cukup nggak ya untuk menjawab pertanyaan dari teman-temannya? Cukup. 5 menit. Baik anak-anak, apa kalian sudah menyelesaikan jawaban dari pertanyaan kelompok yang lain? Sudah ya? Kalau gitu kita acak ya siapa yang kira-kira
nantinya akan maju untuk presentasi ya. Nah, namun sebelumnya kalau memang sudah selesai semua, boleh nggak galerinya kalian tempelkan di depan sana? Masya Allah, tabarakallah ya. Ternyata kalian itu luar biasa ya, sangat kreatif sekali. Hasil dari galeri lognya luar biasa, cantik dan menarik. Nah, ini juga akan membawa semangat kalian untuk belajar, anak-anak. Kira-kira kelompok mana yang akan maju terlebih dahulu? Yang mana? Yang maju terlebih dahulu adalah kelompok ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Nah, tapi ekonomi ini juga bisa mengalami ancaman. Nah, salah satu ancaman yang saat ini sedang ramai diperbincangkan adalah resesi 2023. Nah, setelah melakukan yang namanya kunjungan galeri, kami juga telah mendapatkan 4 pertanyaan. Untuk pertanyaan dari kelompok 4, apabila sebelum terjadi resesi, apa yang akan kalian lakukan supaya resesi 2023 tidak terjadi? Nah, resesi ini terjadi karena perekonomian Indonesia pada 2 tahun lalu mengalami pandemi COVID-19. Maka dari itu, perekonomian Indonesia bahkan seluruh negara terancam resesi. Namun, terdapat beberapa hal kecil yang bisa dilakukan untuk mengurangi resesi tersebut. Sepertinya kurang fokus ya kalian ini ya. Jadi Bu Linda minta kalian semuanya berdiri terlebih dahulu. Tangan ke atas, ke samping, ke depan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang ancaman di bidang ideologi. Dalam video yang sudah ada, Presiden Joko Widodo memperingatkan masyarakat untuk waspada akan ancaman masuknya ideologi-ideologi transnasional ke Indonesia. Ia mengatakan, teknologi terus berkembang, munculnya konektivitas di media akan semakin mempermudah interaksi Indonesia dengan dunia luar, menurut Jokowi. Penyebaran ideologi transnasional ini bisa melampaui standar normal. Oke, selanjutnya yakni kita harus tahu terlebih dahulu apa sih itu ideologi transnasional. Jadi ideologi transnasional itu adalah ideologi yang dianut oleh sesuatu komunitas yang pergerakannya anti komunisme, anti kebangsaan, anti Pancasila atau anti nasionalisme, sehingga dapat mengancam kedaulatan bangsa negara Indonesia. Nah, ketika kita mencoba untuk mengkomparkan dengan ideologi yang kita anut selama ini, yakni ideologi Pancasila, kita harus tahu terlebih dahulu ideologi Pancasila itu adalah tuntutan bangsa untuk menyatukan beberapa keberagaman baik secara living ideologi ataupun working ideologi. Nah, living di sini itu artinya adalah sebuah venue yang berkembang, ada sebuah lokasi daerah yang berkembang. Setelah itu, working di sini artinya adalah benar-benar dikerjakan oleh pemerintah daerah maupun pusat. Nah, saat menyampaikan pidato pada saat Jokowi pidato dalam memperingati acara Hari Pancasila 1 Juni, Jokowi bicara mengenai ideologi transnasional. Menurut Jokowi, ideologi transnasional radikal tengah berkembang pesat seiring perkembangan teknologi. Banyak anak muda sekarang yang mudah terpapar dalam ketidakpahaman ideologi yang sehingga para pemuda harus pandai-pandai memilih pergaulan terlebih lagi dalam masa yang sedang kesulitan. Jadi pertanyaan pertama itu dari kelompok 5, yakni apa upaya yang dilakukan pemerintah untuk yang membidangi pendidikan dalam menghadapi atau menangkal ancaman dalam dimensi ideologi. Itu jawabannya pemanfaatan sosial media yang baik untuk meminimalisir ideologi transnasional di Indonesia. Jadi berdasarkan yang
telah kami jelaskan melalui strategi tadi. Jadi Indonesia itu dapat memaksimalkan penggunaan media sosial pada era digital saat ini. Karena perkembangannya digital saat ini sangat pesat, sehingga kita harus memanfaatkan dengan baik. Jangan malah terjerumus dalam sisi negatifnya saja. Jadi kita dapat memperkuat nilai-nilai Pancasila kita hanya membuka HP saja. Tidak usah melalui datang ke sosialisasi atau seperti sebagainya nantinya. Oke, keren sekali. Pertanyaannya juga keren, jawabannya juga luar biasa. Untuk yang kelompok 3 tadi, kan itu untuk mencegah, bukan untuk membebaskan NKRI dari itu. Terima kasih pertanyaannya. Ketika ada suatu masalah di sebuah negara, entah di individu, kita akan sulit untuk mengatasinya secara singkat. Jadi kita tuh meminimalisir kecil saja, dan ketika kelama-lamaan terbiasa akan menjadi besar. Itu sesuai dengan buku yang setelah saya baca, ini Atomic Habit. Jadi kita dapat membiasakan hal-hal kecil, dan akhirnya kelamaan akan menghasilkan suatu efek yang besar. Sehingga dalam mengatasinya kita bisa mulai dari hal-hal kecil terlebih dahulu. Oke, baik. Gimana Hasan? Oke, boleh tepuk tangannya dong. Oke, anak-anak, ini sudah ini sangat sesuai sekali dengan quote yang pernah Bu Linda sampaikan di awal pembelajaran, bahwa apa yang kita lakukan akan kita pahami. Begitu ya? Oke, baik. Selanjutnya karena waktunya sudah hampir habis anak-anak ya. Jadi siapa yang akan memberikan kesimpulan pada pembelajaran pagi hari ini? Ari, silakan maju ke depan. Oke, berdasarkan kesimpulan yang saya dapat dari pembelajaran kali ini, jadi saya mengetahui beberapa ancaman dari medsos dan sebagai generasi emas pada tahun 2045, yakni genap 100 tahun Indonesia merdeka nantinya, diharapkan kita bisa menjadi agent of change, agent of development, and agent of modernization. Sehingga seperti yang dijelaskan ancaman tadi, kita harapkan akan dapat diminimalisir di tahun 2045, dan kita dapat menjadi agent of change di tahun 2045 supaya ancaman tadi dapat diminimalisir secara dengan baik. Itu saja? Oke, terima kasih Ari. Boleh tepuk tangannya? Ya, baik. Jadi kemarin kalian sudah mempelajari tentang materi pembelajaran Imunisasi Tuhankam ya, mulai dari ancaman atau penelaah integrasi nasional, setelah itu ancaman di bidang Imunisasi Tuhankam sendiri, ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan, dan juga kalian sudah mempelajari tentang bagaimana cara mengatasinya gitu ya, melalui video pembelajaran yang sudah Bu Linda tayangkan tentang resesi ekonomi 2023 ya, sehingga kalian semuanya di sini bisa menganalisis permasalahan yang ada, dan kalian sudah mengkaitkannya dengan mata pelajaran kita pada pagi hari ini. Luar biasa anak-anakku. Terima kasih atas perhatian kalian yang sangat luar biasa pada pembelajaran kali ini gitu ya. Boleh tepuk tangannya dong untuk 11 kita 5. Penjelasan atau materi kita pada pagi hari ini, Bu Linda tidak hanya ingin ini hanya sebagai pembelajaran atau pengetahuan saja, tidak, tapi bagaimana kalian nantinya bisa menerapkan, bisa mengimplementasi apa yang kita dapat hari ini dalam kehidupan sehari-hari, baik di keluarga, baik di lingkungan sekolah, bahkan di lingkungan masyarakat. Bisa anak-anakku semua ya? Baik, terima kasih anak-anak. Kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini anak-anak, karena tadi sudah dibuka oleh ketua kelas kita Ariel memimpin doa, maka yang menutup kembali tentunya Ariel lagi-lagi ke depan. Luar biasa, anak hebat, anak solehnya Bu Linda semuanya ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, supaya hidup yang kita dapat dapat berkah, barokah, manfaat bagi kehidupan kita, berdoa mulai.
terima kasih Ril. Jangan lupa anak-anak sudah Belinda kasih tugas ada di Google Form ya, di sana ya. Kalian kerjakan minggu depan Belinda tagih tuh tugas-tugasnya. Baik, terima kasih banyak. Tetap semangat, sehat selalu. Belinda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.